Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Selasa 15 Agustus 2023. Sari Berita. Ritual Patika Dua Bapu Atamata di ND menjadi aset budaya yang harus tetap dilestarikan dan diwariskan ke generasi mendatang. Guna meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Lembata menggelar Festival Uye Lewun. Selain dua berita ini, akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Ritual Patika Dua Bapu Atamata di Puncak Danau Kelimutu diharapkan harus tetap dilestarikan karena merupakan aset budaya yang bisa meningkatkan daya tarik wisatawan. Seperti yang dilaporkan Rovinus Wula. Ritual Patika Dua Bapu Atamata harus tetap dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang karena sebagai aset budaya. Hal itu disampaikan Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan usai melaksanakan ritual Patika Dua Bapu Atamata pada Senin 14 Agustus 2023 di Puncak Danau Kelimutu. Bupati Jafar mengatakan pelaksanaan ritual Patika Dua Bapu Atamata di Puncak Danau Kelimutu bukan hanya sebagai ritual adat seremonial semata, tetapi lebih daripada itu ada makna mendalam yang harus dipahami bersama, yakni sebagai salah satu bentuk menghadirkan para leluhur agar selalu menjaga wilayah Kabupaten ND. Selain itu, ritual Patika Dua Bapu Atamata juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya tarik wisata yang berbasiskan kearifan lokal. Bupati Jafar menjelaskan pelaksanaan ritual Patika Dua Bapu Atamata menjadi momen sakral dan kekhasan budaya yang harus dan terus kita pertahankan dan melestarikan sampai kepada anak cucu dan jangan sampai hilang terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern. Agar kepala TNK tetap konsisten melaksanakan ritual yang kita sama-sama sayang ini. Saya memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dan semangat kebersamaan sehingga pelaksanaan ritual ini terlaksana sampai saat ini. Kiranya ritual ini tetap terus kita laksanakan sebagai kekuatan adat budaya yang perlu terus kita lestarikan sampai ke anak cucu kita. Bapak Ibu, saya tambah sedikit tentang Kelimutu ini. Kita lagi harap di Kepala TNK bagaimana kita tingkatkan sarana dan prasarana sini. Kita sampai kepada KLH. Ini peranannya dua, ada tiga Bapak Ibu sekalian. Ada KLH, ada pariwisata, ada PPR, ada otos baju. Empat ini harus terlaku Bapak Ibu sekalian. Sebagai bupati, saya terus belasan koordinasi dengan teman-teman tadi. Tidak bisa TNK sendiri. Pariwisata tidak sendiri juga. Otos baju tidak bisa masuk kalau TNK tidak izinkan. Ini daerah TNK. Pariwisata tidak bisa masuk. TNK tidak bisa bikin macam-macam ketika pariwisata tidak memberi sinyal. Ini tugas bupati ke depan, Bapak sekalian. Kalau ini tidak bagus, 3-4 tadi harus di. Bupati Jafar mengatakan pemerintah tetap upayakan ritual Patika Dua Bapu Atamata akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang berkunjung dan ke depan tetap dilaksanakan siapapun pemimpinnya karena ini adalah bentuk kekayaan budaya kita yang dapat menjadikan aset destinasi wisata kita. RRI Rovinus Wula melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pengembangan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai Raya, yaitu Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, memiliki potensi yang tinggi. Transformasi sistem pangan yang berbasis budaya, berkeadilan, dan berkelanjutan penting untuk dilakukan mengingat adat masih menjadi bagian penting dalam pertanian. Rosa Dalima berikut melaporkan.
Oleh karena itu, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT menggelar seminar dan loka karya Semiloka yang mulai 13 hingga 15 Agustus 2023. Semiloka melibatkan semua stakeholder terkait dari 3 kabupaten dan berlangsung di Hotel La Prima Labuan Bajo. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT Imade Dharma Sutija mengatakan, NTT memiliki ciri pangan lokal dan budidaya pangan. Sistem pangan masyarakat NTT memiliki kaitan terhadap budaya seperti sajian upacara adat dan pangan sehari-hari. Dia mencontohkan aneka pangan yang disajikan dalam upacara adat saat ini berkembang menjadi sajian pangan sehari-hari. Melalui kegiatan Semiloka ini akan menggali berbagai informasi, sumber dan jenis pangan yang ada di Provinsi NTT. NTT sebenarnya memiliki ciri pangan yang khas, selain jagung, umbi-umbian ini sangat kasar. Juga mungkin ada itu padi ya. Pangan-pangan tradisi ini terkait dengan warisan kebudayaan, pangan-pangan yang memiliki kaitan terhadap budaya. Mungkin salah satunya pangan-pangan yang disajikan dalam ringis atau upacara, kemudian berkembang menjadi sajian pangan sehari-hari. Ini juga penting dilihat. Mungkin ada, kami juga belum tahu karena Semiloka itulah yang akan menggali pangan-pangan, sumber-sumber pangan, kemudian jenis-jenis pangan yang terdapat di NTT yang kita banggakan ini. Lebih lanjut, Made juga menjelaskan kehadiran BPK 16 NTT menjadi langkah awal agar warisan budaya tak benda yang berpotensi di NTT bisa dikembangkan dan menjadi pengajuan secara resmi. NTT sendiri memiliki banyak potensi warisan budaya tak benda yang ada, dan saat ini ada 2 warisan budaya tak benda yang mendapat peringkat nasional se-Indonesia, yaitu Liang Bua di Kabupaten Manggarai dan Rumah Pengasiman Bung Karno di Kabupaten Ende. Melalui Semiloka ini dia berharap akan muncul gagasan-gagasan yang harus dilakukan ke depannya dan program-program strategis nasional terkait pangan budaya. Semiloka menjadi langkah awal dari BPK 16 NTT untuk melihat kekayaan kuliner, yakni pangan lokal yang dimiliki NTT. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka di Kabupaten Ende ditunda ke tanggal 14 September 2023 mendatang. Berikut Suimam melaporkan. Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Ende Muhammad Rifai kepada RRI mengatakan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka di Kabupaten Ende sudah beberapa tahun terakhir memang tidak bisa diselenggarakan tepat di tanggal 14 Agustus pada momentum peringatannya. Dijelaskan hal ini dikarenakan bertepatan dengan adanya agenda tetap nasional tahunan Kabupaten Ende, yakni Festival Geopark Kelimutu tahun 2023. Kita tidak bisa selenggarakan tepat di tanggal 14 Agustus. Ini terkait dengan agenda kegiatan kabupaten kita, di mana rangkaian di setiap tanggal 13 sampai tanggal 14 sampai 15 Agustus itu ada tradisi adat kita yang berlokasi di Danau Kelimutu. Menurutnya, terkait event tetap kabupaten ini, pihaknya tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan edaran dari pemerintah daerah, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan puncaknya bergeser ke tanggal 14 September mendatang. Kami di Gerakan Pramuka berusaha untuk menyesuaikan dengan edaran dari pemerintah daerah kita. Beberapa tahun terakhir ini kami memang menyelenggarakan apel besar peringatan Hari Pramuka itu biasanya di tanggal 14 September, 1 bulan sesudahnya. Ia melanjutkan mengisi kegiatan menjelang 14 September, agenda kegiatan di luar upacara, yaitu pihaknya akan melaksanakan ziarah dan anjang sana, kemudian ada bakti masyarakat di tempat ibadah, fasilitas umum, rumah sakit, puskesmas maupun pasar, dengan melibatkan beberapa gudep yang ada di dalam kota, serta kegiatan lomba ketangkasan dan keterampilan kepramukaan dari tingkat siaga, penggalang, dan penegak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata menghimbau masyarakat agar mewaspadai kebakaran hutan dan lahan yang menjadi ancaman pada musim kemarau hingga Oktober 2023. Tim siaga bencana tingkat desa harus bisa mengantisipasi lebih dini potensi kebakaran. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
Kebakaran lahan selama 2 bulan belakangan marak terjadi di beberapa titik di Kabupaten Lembata. Tingkat kekeringan yang tinggi menyebabkan rumput di padang savana mudah terbakar jika tersulut api. Beberapa titik kebakaran yang terjadi selama 2 bulan belakangan ini, yakni di Tanjung Batu, wilayah Tanjung, Kecamatan Ile Ape, wilayah perbukitan sisi selatan Kota Lewoleba, hingga wilayah Waijarang. Bahkan kebakaran ini juga mengancam pemukiman warga di Desa Pada dan kawasan wisata Bukit Cinta. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban mengatakan, pihaknya telah membangun koordinasi dengan bidang kebakaran, Satpol PP Kabupaten Lembata, juga pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lebih luas, selain upaya koordinasi yang terus dibangun BPBD dengan semua pihak. Andris berharap tim siaga bencana di tingkat desa di seluruh Kabupaten Lembata bisa mengantisipasi lebih dini potensi kebakaran agar tidak meluas. BPBD itu dalam konteks kesiapsiagaan. Konteks kesiapsiagaan itu kita kasih keluar surat tanggal 11 Mei 2023 ke seluruh lurah kepala desa. Dan juga surat ke Pol PP di Dinas Bidang Kebakaran untuk koordinasi. Karena memang harapan mitigasi dan kesiapsiagaan itu kita harapkan keterlibatan seluruh unsur sampai ke unsur desa. Menurut pengamatan BPBD Kabupaten Lembata, sumber kebakaran sebagian besar ditemukan berasal dari pinggir jalan raya. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga waspada saat membuka lahan baru dengan cara membakar untuk persiapan musim tanam. Berdasarkan data, sebanyak 78 lahan yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Lembata memiliki risiko terbakar. RRI ND Ferisoo melaporkan. Beralih ke informasi dari Kabupaten Manggarai Barat, ratusan nelayan di Kabupaten Manggarai Barat mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN yang bertempat di Aula Kantor Bupati pada hari Senin kemarin 14 Agustus 2023. Kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman para nelayan dan penyuluh perikanan terkait informasi cuaca, iklim, dan juga pemanfaatannya. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Ratusan nelayan di Manggarai Barat mengikuti Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN bertepat di Aula Kantor Bupati pada Senin 14 Agustus 2023. Kegiatan SLCN ini akan meningkatkan pemahaman para nelayan dan penyuluhan perikanan terkait informasi cuaca atau iklim dan pemanfaatannya. Sekretaris Kopri Unit Nasional BMKG Edison Kurniawan menyampaikan sekolah ini diharapkan bisa memberikan edukasi untuk memahamkan terkait informasi cuaca dan iklim. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat ini kita harapkan bisa memberikan edukasi ya, khususnya para nelayan kita untuk memahami terkait dengan informasi cuaca dan iklim, dan khususnya adalah cuaca maritim ya. Mereka harus memahami bagaimana kondisi cuaca yang terjadi di sekitar mereka agar mereka bisa melaut ya, untuk melakukan penangkapan ikan dengan aman dan selamat, ya itu yang kita utamakan. Edison Kurniawan menambahkan, SLCN ini merupakan salah satu upaya mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan di bidang maritim atau kelautan. Sektor perikanan ikut berkontribusi terhadap perekonomian nasional, termasuk juga ketahanan pangan nasional. Kegiatan SLCN menerapkan konsep sekolah lapang untuk memberikan informasi dalam pemanfaatan produk informasi cuaca dan iklim laut yang dikeluarkan oleh BMKG. Hingga tahun 2022, SLCN telah dilaksanakan di berbagai provinsi dengan jumlah peserta mencapai kurang lebih 10.033 peserta didik di 159 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 4 Komodo Stine Notek menyampaikan tujuan kegiatan ini salah satunya menghindari adanya kecelakaan pada saat berlayar dan diikuti 100 peserta dari 4 kecamatan pesisir. Kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini kami harapkan nelayan dalam melaut sudah mengupdate informasi cuaca, sehingga pada saat melaut mereka terbebas atau terlepas dari seperti kecelakaan atau cuaca ekstrim yang mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk pesertanya saat ini 100 orang. Adapun konsep penyelenggaraan SLCN masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Ghost to Five dengan menggandeng langsung pelaku kegiatan di laut, dan kegiatan ini tidak hanya menyasar nelayan tangkap laut sebagai objek utama peserta, tetapi juga merangkul nelayan tangkap danau dan sungai serta nelayan tambak. Diharapkan alumni dari Sekolah Lapang Cuaca Nelayan yang bisa menjadi agen-agen BMKG yang peduli dan mawas diri terhadap informasi cuaca maritim
Melalui SLCN juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama nelayan tangkap baik laut, danau, sungai, dan petambak garam terhadap informasi cuaca dan iklim laut. Dengan demikian, hasil yang dicapai pun optimal sehingga ikut berkontribusi terhadap perekonomian pangan nasional. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata menggelar Festival Uye Lewun pada 15 hingga 16 Agustus 2023 di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Lady Badin melaporkan. Festival Uye Lewun Lembata akan digelar pada hari ini 15 hingga 16 Agustus 2023 di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata yang merupakan bagian dari reli wisata bahari Pesona Empat Teluk, yakni Pesona Teluk Leba-Leba dengan Festival Lama Holot, Pesona Teluk Waig Enga dengan Festival Nuhanera, Festival Teluk Balauring dengan Festival Uye Lewun, dan Pesona Teluk Kelabala dengan ekspresi budaya Nola Onuan. Penjabat Bupati Lembata Mateus Tan dalam konferensi persnya mengatakan, Festival Uye Lewun sebenarnya adalah ajang untuk memperkenalkan keunikan budaya Kedang di Lembata, keindahan alam dan kerajinan tangan masyarakat kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Kegiatan ini memang dilaksanakan, difokuskan adalah di Kecamatan Omesuri. Kita akan melaksanakan ini Festival Pesona Teluk Balauring dengan Festival Uye Lewun itu akan dilaksanakan dari tanggal 15-16. Jadi selama 2 hari ini kita akan lakukan. Maksud dan tujuan daripada kita selenggarakan ini adalah kita akan memperkenalkan budaya adat istiadat termasuk pesona wisata lingkungan, ya, apakah itu pantai maupun wisata bahari termasuk masyarakat yang ada. Itu termasuk makanan, termasuk oleh-oleh, termasuk jenis kerajinan dan lain semacamnya. Tetapi dalam kegiatan tersebut ada beberapa event yang diselenggarakan selama 2 hari. Mateus Tan juga mengungkapkan pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 wisatawan akan mengikuti festival budaya ini. Dirinya optimis kegiatan ini bisa membawa dampak ekonomi bagi masyarakat dengan estimasi perputaran uang mencapai 500 juta rupiah. Target kita sebenarnya bagaimana mendatangkan pariwisata baik mancanegara maupun wisata lokal, baik secara nasional dalam hal ini dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri, itu kurang lebih sekitar 1.000 orang. Jadi kami ingin datangkan 1.000 orang dengan pencapaian target untuk mendapatkan keuntungan perputaran uang masuk untuk kegiatan kurang lebih sekitar 500 juta. Memang disadari bahwa 15-16 ini adalah tanggal-tanggal yang mepet sekali, ya, karena tanggal 17 itu orang upacara. Jika memang orang datang ke Lembata ini pasti adalah meramaikan sekaligus membelanjakan uangnya. Kita harapkan perputaran uang ini akan membantu meningkatkan, ya, daya beli dari masyarakat. Festival Uye Lewun ini menelan anggaran sebesar 147 juta rupiah dengan agenda utama yaitu karnaval budaya, parade laut, pentas seni dan budaya, terutama atraksi permainan alat musik tatong secara kolosal. Selain itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata juga menggelar event-event pendukung seperti pameran ekonomi kreatif, lomba dayung tradisional, lomba renang anak-anak, pembersihan pantai, dan penanaman bakau. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.